Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati seluruh guru besar, senior, dan sejawat anggota ID. Jadi kali ini kita bertemu kembali pada acara Dolan, webinar Dolan, diskusi online mingguan yang dipersembahkan oleh ID Cabang Surabaya, di mana Dolan ini sudah sampai ke seri yang ke-49 rutin setiap minggu, jadi artinya hampir 1 tahun ini Dolan ulang tahun. Dan hari ini Dolan Surabaya akan kedatangan tamu dari PABDI, narasumber yang pertama adalah Dr. Hermina Novida, spesialis penyakit dalam, KMD Vinasim, dan Dr. Sony Wibisono Wijanarko, SPPD KMD Vinasim. Beliau berdua adalah staf Departemen KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Uner RSUD Dr. Sutomo, serta yang akan menjadi moderator adalah Dr. Salmon Charles Sihaan, Kodemontua Sihaan SPOG. Beliau adalah anggota atau tim dari webinar ID Surabaya, sekaligus beliau sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Baik, topik kali ini adalah tentang obesitas. Mudah-mudahan banyak yang bisa digali ataupun didapat dari topik hari ini para sejawat sekalian. Karena Dr. Brahmana sebagai Ketua ID Surabaya belum bisa hadir untuk membuka, saya langsung saja serahkan kepada moderator kita, Dr. Salmon Charles. Silakan Dr. Charles. Terima kasih kepada Dr. Pandu sebagai host pada acara webinar Dolan seri ke-49. Kami akan ditemani oleh Papdi dengan topik besar kali ini adalah obesitas. Terima kasih kepada dua narasumber kami. Yang pertama, Dr. Hermina. Selamat datang, dokter. Yang kedua, terima kasih, dokter. Yang kedua adalah Dr. Sony Wibisono Mujanarko, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes, Vinasim. Kita akan memulai, dokter, dengan sesi kali ini mengenai obesitas selama 1 jam ke depan sampai jam 16. Sekiranya, dokter, ada PPT yang akan dipresentasikan dahulu, dokter, sedikit. Saya nggak ada, dok. Mungkin dokter Sony mungkin. Dokter Sony itu, dokter. Nggak ada. Berarti kita bisa langsung ke acara diskusi, nggak, dokter? Ya, kemarin pesannya gitu, dok. Mungkin lebih banyak ke Diskusi nggak, dokter? sharing ya mungkin. Betul, karena kalau masalah obesitas termasuk saya ya, dokter, sebagai salah satu yang tertarik. Makanya saya minta tukar dengan host kita, Dokter Pandu, pada hari ini karena topiknya cocok dengan saya. Oke, dok. Pertanyaan pertama mungkin yang masuk, dokter. Ini pertanyaan cukup bagus dari salah satu dokter. Apakah obesitas ini pasti sindroma metabolik atau sindroma metabolik pasti obesitas, dokter? Jadi ada bertanya langsung ke sindroma metabolik dalam hubungannya dengan obesitas, dokter. Mungkin Dokter Hermina atau Dokter Sony, monggo, dokter. Dr. Hermina dulu aja. Ya, baik. Terima kasih dokter Charles dan dokter Sony ya. Jadi kalau misalnya ada obesitas, kita mesti harus mencari dulu apakah obesitasnya ini primer, dalam arti kata mungkin karena penyebab tertentu ya, mungkin kayak kelainan genetik ya, atau sindroma metabolik, ataukah obesitas ini sebagai bagian dari penyakit yang lain. Ya, jadi kadang-kadang kita harus evaluasi dulu ya, apa saja penyebab obesitas pada pasien tersebut. Ya. Jadi obesitas bisa disebabkan bermacam-macam ya, selain sindroma metabolik, juga bisa kelainan pada hormon-hormon tertentu. Antara lain kalau misalnya pasien-pasien yang mengalami hipotiroid ya. Jadi salah satu gejala hipotiroid itu juga kita bisa menjumpai adanya obesitas. Yang lain juga bisa terjadi pada pasien-pasien dengan Cushing syndrome ya. Jadi misalnya baik itu Cushing syndrome yang disebabkan karena adanya kelainan di adrenal atau hipofisis, maupun Cushing syndrome yang disebabkan karena konsumsi obat-obatan atau suplemen ya yang mengandung steroid, sehingga kadang-kadang gejala awal itu juga adalah obes ya. Kemudian penyebab yang lain juga bisa disebabkan oleh problem yang lain ya, seperti kelainan genetik tertentu ya yang menyebabkan pasien gemuk ya, disertai biasanya kok seperti ini disertai dengan gejala-gejala yang lainnya. Nah, yang terbanyak memang obesitas itu disebabkan karena sindroma metabolik ya. Jadi merupakan salah satu
lifestyle ya, lifestyle disease di mana antara asupan dalam hal ini intake makanan dengan outputnya atau pengeluarannya itu tidak seimbang. Sehingga dijumpai asupannya mungkin lebih banyak daripada kalori yang dikeluarkan. Sehingga akibatnya akan menjadikan tadi kelebihan energi tadi akan dirubah menjadi jaringan lemak sehingga menyebabkan obesitas pada pasien. Demikian dok. Mungkin dokter Sony bisa menambahkan. Iya, pertama saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Charles dan Dr. Hermina, acara ini saya terus terang baru tahu, tapi ya ini mungkin ini yang disebut ngobrol ini enggak ada yang pemberitahuan ini. Baik, di sela-sela waktu ini kita ngobrol. Tadi yang ditanya apakah seorang obesitas itu adalah sindroma metabolik apa yang balik atau sebaliknya. Tadi ideologi sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh Dr. Herlina dan juga sudah disebutkan kalau kita bicara sindrom maka adalah kumpulan daripada gejala. Nah, salah satu itu atau mungkin suatu kondisi penyakit itu adalah obesitas termasuk bagian daripada sindroma metabolik. Cuma kalau kita bicara metabolic syndrome berarti suatu kriteria mana yang harus dipakai, apakah itu pakai IDF atau pakai NCEP. Tentunya ini sangat terkait. Kalau kita bisa bicara bahwa sindrom metabolik suatu penyakit, maka ukuran kriteria-kriteria itu berbeda antara negara satu dengan yang lain. Mungkin itu jadi intinya, metabolic syndrome itu salah satunya adalah obesitas. Nah, apakah obesitas itu nanti jadi metabolic syndrome? Ada, belum tentu. Ya, ada suatu istilah lagi yang disebut obesitas, tapi tidak ada hipertensi, tidak ada dislipidemi, yang merupakan bagian daripada kriteria sindroma metabolik, yaitu yang disebut obesitas dengan status kesehatannya sehat. Jadi tidak selalu suatu obesitas itu selalu diikuti dengan hipertensi dan dislipidemi, yaitu istilahnya metabolic healthy obesity. Nah, itu sebagai gambaran. Demikian melengkapi aja. Terima kasih Dr. Sony, cukup menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman dokter di seluruh Indonesia ya, bukan Surabaya aja dokter. Jadi dolan ini mungkin untuk Dr. Sony diikuti oleh seluruh dokter umum dokter, dan temanya kami ambil dari topik-topik SKDI tingkat 3 dan 4 nih dokter. Kemudian dokter, ada pertanyaan dokter ini mungkin terkait dengan terbaru. Pengukuran obesitas ini apakah tetap menggunakan BMI atau sekarang ini ada pengukuran dengan visceral fat, dok? Jadi sekarang itu kan ada yang katanya visceral fat berapa persen, itu apakah bisa menjadi patokan dokter? Jadi beberapa pertanyaan nanya apakah visceral fat ini bisa sebagai prognosis bahwa ini obesitasnya morbid atau obesitas yang berarah prognosisnya buruk atau tidak dokter? Mohon arahannya dokter. Mungkin saya dulu Dr. Yamina, mungkin tadi yang sesuai jawaban yang tadi saya sampaikan bahwa tidak semua obes itu ada gangguan metabolik. Ya. Jadi kalau ukuran sementara ini kan BMI ya, atau indeks massa tubuh ya. Pada orang yang indeks massa tubuhnya termasuk kriteria obes, tapi ternyata tidak ada dislipidemi, hipertensi, low HDL atau LDL kolesterol yang tinggi atau kolesterol total yang tinggi, tidak ada hyperurisemia, tidak ada hipertensi, ya, tidak ada disglisemia, ya, ini normal ini, jadi seperti orang sehat. Nggak tahu dokter Charles moderator kita ini
masuk yang mana ini? Healthy obesity atau unhealthy obesity. Nah, sebagai contoh, kita mungkin mengenal olahragawan yang terkenal itu. Apa? Binaraga, siapa itu yang dari Jakarta ya? Ya, itu kan kalau dihitung indeks massa tubuhnya lebih dari 32 itu. Tapi kalau diperiksa mungkin saja dia hipertensi tidak ada, gula darahnya masih normal, ya, HbA1c-nya juga masih normal. Nah, ini yang disebut healthy obesity, ya. Nah, sekarang dia yang mana yang tepat? Nah, mungkin akhir-akhir ini kita mulai memilih parameter pemeriksaan yang lain, bukan indeks massa tubuh. Tadi visceral fat, ya. Betul visceral fat, tapi pemeriksaannya adalah pakai imaging. Kalau yang kita jumpai di apa itu supermarket atau mungkin di klinik-klinik kecantikan itu ya secara indirect. Yang benar adalah massa lemak yang diukur oleh imaging. Sedangkan pemilihan yang lain adalah membandingkan massa lemaknya itu bukan hanya di visceralnya, tapi juga adakah infiltrasi sel lemaknya di liver. Nah, sehingga nanti berkembang perlepasan hati gitu kalau ya orang orangnya. Ya, itu aja mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Hermina. Ya, Dr. Sony. Jadi memang betul sekali ya. Jadi tidak hanya indeks massa tubuh ya. Kadang-kadang orang yang kelihatannya indeks massa tubuhnya besar, tapi sehat-sehat aja. Karena ternyata visceral fat-nya bagus ya. Jadi memang ada dua indikator penting. Jadi selain indeks massa tubuh juga adalah visceral fat. Nah, visceral fat ini kan bisa beberapa cara untuk menentukan ya. Kalau sekarang kan mungkin ada beberapa alat yang canggih untuk menentukan visceral fat ya, misalnya dengan timbangan berat badan itu kan ada beberapa yang dilengkapi ya juga dengan beberapa alat tertentu. Kemudian juga yang paling mudah sebetulnya kalau Prof. Askandar itu mengajarkan menggunakan lingkar perut ya atau lingkar pinggang ya. Jadi kita mengukur tidak hanya mengukur berat badan tapi juga waist circumference ya. Jadi di mana kalau untuk pasien-pasien orang Indonesia itu sebaiknya pada wanita waist circumference-nya kurang dari 80 cm, sedangkan pada laki-laki kurang dari 90 cm. Nah, kenapa kok visceral fat ini sangat penting? Ternyata antara visceral fat ya, jadi lemak visceral dengan lemak subkutan misalnya, itu memiliki komposisi sitokin yang berbeda. Jadi dikatakan pada lemak visceral itu kandungan sitokin proinflamasinya itu jauh lebih tinggi. Sehingga itu yang memudahkan pada pasien-pasien yang memiliki lemak visceral yang tinggi itu akan mudah mengalami penyakit kardiovaskuler. Demikian Dr. Charles. Jadi kita bisa menggunakan parameter tersebut ya, baik itu indeks massa tubuh maupun pemeriksaan dengan visceral fat. Karena nanti kalau misalnya tidak tersedia, yang paling mudah caranya adalah kita mengukur waist circumference atau waist hip ratio circumference. Itu bisa digunakan sebagai salah satu cara yang mudah dan mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama ya, seperti melakukan pengukuran yang visceral fat. Demikian. Terima kasih Dr. Hermina, Dr. Sony. Jawabannya sungguh menjelaskan dan sangat detail sekali. Dok, ini sepertinya pertanyaan dari dokter-dokter ini sangat-sangat terkini sekali dok ya. Visceral fat. Terus kemudian ini baru lagi dokter, apakah dari Dr. Willy Tasman, bagaimanakah pandangan tentang diet keto untuk mengurangi berat badan dokter? Diet keto dokter. Monggo dokter. Saya atau Dr. Sony dok? Ya, silakan. Silakan dokter. Baik. Ya, jadi untuk diet keto sebetulnya ya untuk tiap orang itu memiliki diet yang sesuai dengan masing-masing orang. Jadi sebetulnya kalau kita mau menggunakan presisi medicine ya itu kita bisa menentukan dengan nutrigenomik ya dok ya. Misalnya diet apa sih sebetulnya yang tepat pada seorang pasien itu untuk menentukan nanti yang cocok itu sebetulnya pakai diet apa ya. Nah, kalau diet keto ini pada prinsipnya dia merubah sumber energi, di mana yang biasanya itu
didapatkan dari karbohidrat digeser sehingga yang dijadikan sumber energi adalah dari lemak. Jadi dari lemak ini yang dijadikan bahan bakar sehingga dia akan membakar cadangan lemak yang ada di dalam tubuh ya. Kemudian dengan hasil mungkin terjadi ketosis ya. Jadi akan terjadi badan keton yang tinggi, di mana badan keton sendiri ini juga memiliki efek untuk menekan nafsu makan. Ya, sehingga kalau dikatakan pasien-pasien yang menggunakan atau orang-orang yang menggunakan diet keto itu akan mendapatkan asupan intake kalori yang memang lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang tidak menggunakan diet keto, sehingga akan dijumpai hasil akhir penurunan berat badan. Namun memang dari berbagai studi itu memang masih pro dan kontra ya. Jadi karena apa? Karena ya memang karena pada pasien-pasien yang menggunakan diet keto itu full energi itu diambil dari lemak, sedangkan karbohidratnya juga sangat sedikit ya. Maka ada beberapa resiko yang harus diperhatikan pada orang-orang yang menggunakan diet keto ya. Salah satunya ya, tadi akan terjadi proses ketosis ya, proses di mana kondisi asam basa tubuh itu akan bergeser. Nah, yang juga sedang digalakkan itu adalah intermittent fasting ya juga ya. Jadi keto digabung dengan fasting, intermittent fasting ya. Itu juga banyak dipakai untuk menurunkan berat badan ya. Nah, ini kalau intermittent fasting memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa intermittent fasting ini sangat bermanfaat untuk menurunkan berat badan maupun untuk mengaktifkan autofagi ya pada makrofag sehingga akan memberikan hasil resiko kardiovaskuler yang menurun. Namun penelitian yang lebih jelas itu masih diperlukan ya karena kan seperti ini masih pro dan kontra, belum masuk di dalam guideline secara keseluruhan. Demikian kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Sony. Monggo Dr. Sony. Iya, lengkapi aja. Pertama, kan tadi sudah membuat merubah komposisi ya tadi. Sedikit karbohidrat tapi lebih banyak lemaknya ya. Nah, tentunya ini kan merubah komposisi yang pada umumnya orang konsumsi yaitu minimal 60% dari total kalori karbohidrat ya. Yang sisanya terbagi menjadi protein dan lemak. Dan kita masih ingat pelajaran bahwa karbohidrat menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan kalau kita membakar protein dan lemak. Maka kalau kita membandingkan demikian, tentunya kalau kita makan komponen lemaknya lebih banyak, akan kecukupan untuk membandingkan kecukupan kalau 60% karbohidrat, maka tidak cukup. Maka terjadi lipolisis maupun protein lisis. Nah, inilah yang didapat kenapa orang itu jadi berat badannya turun. Nah, sekarang bahaya enggak? Nah, ini yang perlu diketahui. Tadi disebutkan kalau buktinya belum ada pro kontra, ada yang betul intermittent fasting. Ini sebenarnya makan yang pada waktunya, berhenti tidak makan tidak pada waktunya. Itu yang disebut intermittent fasting ya. Tadi ada yang mau sampaikan bahayanya. Nah, kita sudah banyak adalah beberapa laporan akan sampai menimbulkan kematian pada pasien, bukan pasien, orang yang melakukan diet keto. Di jurnal-jurnal ada yang menyebutkan ada gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi pencernaan, gangguan fungsi jantung bahkan, ataupun seperti gejala orang sakit flu gitu ya, karena kan kekuatannya menjadi sedikit kalorinya. Masih ingat kalau kita metabolisme glukosa dibakar masuk ke cytoscrap, masih ingat juga berapa kalori yang dibutuhkan? Jauh lebih banyak adalah kalau glukosa dibakar dibandingkan protein dan lemaknya. Nah, inilah yang menyebabkan
terjadi lipolisis dan protein lisis. Lipolisis sisanya apa? Keton. Ada beberapa saat memang ya, kita butuhkan keton. Ada. Tapi tidak semuanya kondisi pasien atau seseorang itu tahu kondisi jantung maupun ginjalnya. Mungkin demikian ya. Ya, Dr. Sony, terima kasih. Jadi, saya jelaskan sekali oleh Dr. Hermina dengan Dr. Sony, bahkan ditambahkan lagi yang intermittent fasting, Dr. Hermina, itu lagi hits banget sekarang, yang banyak sekali dicoba sama semua orang. Dan biasanya orang-orang berganti-gantian ke keto, di intermittent fasting, tapi rupanya digabung juga bisa, Dok, ya, malah efeknya juga lebih baik. Dan kemudian, Dok, pertanyaan kedua, apakah obesitas sentral bisa timbul pada orang dengan indeks massa tubuh ideal? Bagaimanakah bisa terjadi, dokter, maksudnya prosesnya? Jadi mungkin dokter tanya, kok bisa orang kurus atau orang normal terjadi obesitas sentral, dokter? Iya, bisa saja. Perutnya besar tapi badannya nggak bisa tinggi. Kalau terutama pada usia di atas 50 ya, nah, itu sudah mulai kelihatan tuh. Ini, lingkar perutnya membesar ya. Tapi BMI-nya normal. Sebagai contoh saya aja nih. Tapi saya masih di bawah masih normal ya. Saya BMI saya 19,8. Normal ya, Dr. Charles ya. Dengan usia seperti saya dan lingkar perut saya alhamdulillah celana saya masih 31, masih cukup ya. Jadi ini apa yang intinya yang saya kerjakan, makan yang jumlahnya tidak banyak ya. Yang kedua, waktunya makan, waktunya tidak makan, tidak makan. Yang merusak adalah justru jamuan-jamuan itu. Kalau simposium itu ya, kadang-kadang harus berani menolak itu. Waktunya makan, makan tidak apa-apa, tapi jangan semua dimakan ya. Itu. Jadi yang apa istilahnya? Makan pada saat kenyang, berhenti pada saat makan pada saat lapar, berhenti saat kenyang ya, tidak usah terlalu berlebihan. Dan jangan lupa olahraga. Ya, olahraga ini gampang ya, tetapi karena banyak alasan tapi tidak bisa mengerjakan gitu ya. Hari ini saya nguji S3 mengenai topik olahraga. Gampang ya. Tapi tidak patuh. Ya, jadi harusnya ditambahi niat dan patuh. Mungkin demikian. Dokter Hermina mungkin masih menambahkan, dok. Ya betul tuh dok. Yang kesulitan tuh adalah kadang olahraga dok. Nanti biasanya kadang-kadang cuma pas Car Free Day olahraganya, terus habis itu tapi jajannya lebih banyak dok kalau Car Free Day. Ya, jadi tadi saya rasa jawaban dokter Sony sudah sangat lengkap ya dokter Charles. Jadi memang kadang-kadang indeks massa tubuh yang normal itu tidak menjamin lemak visceralnya tidak tinggi ya. Makanya apalagi kalau pada ibu-ibu ya, terutama menjelang menopause itu kita juga lihat maka lemak visceralnya juga akan meningkat ya. Tentu memang sulit ya, memang sulit betul kata dokter Sony tadi, mestinya olahraga ya. Nah itu yang kadang-kadang susah kalau untuk ibu-ibu itu dok. Jadi pagi-pagi sudah ruwet di dapur, nanti malam-malam sudah. Padahal kita tahu olahraga yang dimaksud di sini adalah olahraga yang di luar aktivitas sehari-hari ya dok ya. Tapi sering kali ngelesnya itu kan sudah dari pagi sudah kerja ini kan sudah banyak. Nah, sebetulnya aktivitas fisik yang di sini yang dimaksud itu adalah aktivitas fisik yang di luar aktivitas sehari-hari. Itu yang harus kita jadikan catatan. Gitu dok. Ya, terima kasih dokter. Oke, selamat datang kepada 400 peserta Dolan ID pada siang hari ini. Kita sudah hampir memasuki setengah dari acara webinar kita hari ini. Kita lanjut nih dokter ke pertanyaan yang sudah semakin menimbun masuk dokter. Dari dokter Leni Rosma, pada umur berapakah obesitas ini harus ditangani dengan serius dokter? Mengingat pada anak-anak obesitas bisa menjadi normal weight lagi tanpa penanganan khusus dokter. Jadi pada kapankah tepatnya dok ya? Apakah kita mulai learning bahwa ini obesitas perlu penanganan khusus nih dok? Mohon arahannya dok. Ya, pertama ya obesitas tuh seperti tadi, kalau dianggap disease berarti ada faktor genetik dan faktor lingkungan.
Lingkungan salah satu adalah pola hidupnya. Nah, kalau sudah genetik ya nggak bisa diapa-apain. Nah, tapi bisa aja dengan siasat mengatur tadi yang tadi kalau ada faktor yang disebutkan nutrigenomik ya itu berarti ada beberapa makanan yang tidak sesuai. Demikian juga olahraga. Olahraga itu juga disebutkan meskipun berolahraga ternyata kalau faktor genetiknya dia gemuk ya muncul gemuk ya. Nah, tentunya kalau demikian maka pola hidup harus dikerjakan. Sudah susah tapi harus dikerjakan dan terstruktur. Yang namanya diet itu bukan hanya diet saya tidak makan ini, saya mengurangi frekuensi ini. Seperti yang harus konsultasi ke ahli gizi atau dokter gizi. Nah, sayang hari ini tidak ada ya. Yang kedua adalah tadi yang disebut olahraga. Nah, kapan orang itu mulai diobati? Nah, obatnya tadi setelah pola hidup. Nah, ada satu obesitas itu tadi, nggak tahu Dr. Emina sudah menjelaskan nggak klasifikasinya. Ringan, sedang, berat, dan satu lagi adalah morbid. Morbid ini tidak bisa pakai pola hidup dan obat-obatan, tapi harus dilakukan tindakan operasi. Nah, tindakan operasi ini tidak hanya dokter dokter bedah saja yang terlibat, tapi dokter jiwa dimasukkan, dokter gizi dimasukkan, endokrinologi, ya, terus bedah digestif, ya, bahkan dokter saraf. Karena seringkali kita jumpai pasien obes itu sudah niat sebarangnya tidak berhasil. Apa yang jadi kelainan jiwa? Saya sudah punya beberapa pasien itu, maka harus obat-obatan. Kalau nggak masih ringan, sedang berat ya masih ringan ya pola hidup. Tapi kalau sedang berat, tujuannya diobati adalah menghindari komplikasi daripada obesitas. Dengan bisa kombinasi pola hidup dan obat-obatan. Obatan itu ada obat minum, ada obat suntik. Ya, cuma yang obat suntik ini hati-hati aja, ini yang beredar di Indonesia ini bukan obat obesity, tapi obat yang lain yang dipakai yang lain ya. Oke, mungkin ditambah Dokter bagaimana? Ya, Dok. Jadi memang untuk pasien-pasien anak-anak ya walaupun anak-anak mungkin obesitas sudah bisa kita kendalikan ya. Itu sebabnya pada saat masih balita itu kan ada kalau ngukur berat badan tinggi badan dan berat badan itu kan ada di buku apa itu namanya buku apa itu yang buku kembang. Ya buku ya logbooknya itu Dok. Itu biasanya kan ada sampai berapa yang masuk di standar deviasi yang normal. Jadi mestinya sedari dini itu harus diwaspadai Dok. Karena kadang-kadang kalau sudah terlanjur dewasa, sudah terlanjur obes lebih sulit lagi untuk mengatasi ya. Jadi memang ada beberapa klasifikasi obesitas yang kita kenal ya. Jadi kalau berdasarkan indeks massa tubuh itu kita bisa menggunakan kriteria WHO untuk Asia Pasifik ya. Jadi kalau untuk Asia Pasifik itu normalnya adalah 18 sampai 23 ya. 18,5 sampai 23. Sedangkan 23 sampai 25 itu sudah dianggap overweight. 25 sampai 30 itu obesitas kelas 1. Sedangkan di atas 30 itu masuk klasifikasi obesitas kelas 2. Akan tetapi Kemenkes itu membuat klasifikasi sendiri ya yang sesuai dengan klasifikasi dari Kemenkes itu normal adalah 18,5 sampai 25. Sedangkan 25 sampai 27 itu dianggap overweight dan di atas 27 itu dikatakan sebagai obesitas. Jadi kita bisa menggunakan klasifikasi WHO yang khusus Asia Pasifik, bisa juga kita menggunakan klasifikasi dari Kemenkes. Nah, tadi kalau di beberapa jurnal itu dikatakan kalau klasifikasi IMT saja tidak cukup, jadi nanti ada penghitungan risk ya, yang didasarkan atas klasifikasi IMT dan waist circumference ya, dan lingkar pinggang, jadi yang menggambarkan visceral fat tadi.
Sehingga kalau dijumpai indeks massa tubuh yang besar, ditambah lagi waist circumference juga besar, maka resikonya akan berlipat-lipat dibandingkan yang obes saja tanpa waist circumference-nya tidak besar. Jadi seperti itu, Dok. Jadi menurut saya walaupun masih di masa anak-anak sudah harus kita waspadai ya. Karena kadang-kadang plak aterosklerosis pun itu sudah bisa terbentuk sejak dini ya. Jadi itu yang harus kita waspadai. Demikian, Dok. Ya, terima kasih dok, cukup jelas sekali. Mungkin kita masuk ke yang berikutnya dokter. Ini mungkin dari dokter yang bekerja di Vaskes pertama, dokter Wahyu Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, yang ada 4 pertanyaan dokter. Yang pertama, kapan seorang disebut obesitas? Sudah jelaskan tadi dok ya, kita pakai BMI dan patokan weight circumference untuk yang visceral obesitas. Yang kedua, kapan obesitas perlu ditangani juga sudah dijelaskan tadi dokter G. Yang kedua oleh dokter Sony dan dokter Hermina. Nah mungkin yang ketiga dokter, penata laksanaan obesitas pada vaskes pertama gitu dokter. Jadi kalau pasien datang ke vaskes pertama, apa yang bisa kita lakukan apabila kita menemukan pasien dengan obesitas? Dan yang keempat atau yang pertanyaan berikutnya, edukasi yang perlu disampaikan ke pasien atau keluarganya dok. Jadi dokter Wahyu ini ingin bertanya bagaimana penanganan di vaskes pertama, apakah ada dok atau apakah bisa? Yang kedua, apakah edukasi yang bisa kita berikan kepada keluarga pasien? Tunggu dokter. Ayo, siapa? Dokter Hermina atau saya? Hermina dulu dok. Halo? Oke, dokter Hermina boleh dok? Monggo, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Dokter Wahyu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada pasien obesitas, jangan lupa kita cari dulu penyebab dari obesitasnya apa. Ya, jadi apakah pasien ini tidak menderita penyakit yang lain? Ya, itu harus kita cari. Karena sering sekali pasien hipotiroid itu tidak ketahuan kalau di vaskes tingkat pertama ya. Jadi sudah datang itu biasanya dalam kondisi yang hipotiroid yang berat itu baru datang. Nah, nanti perlu dievaluasi apakah ada penyebab penyakit yang lain. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak ada dan penyebabnya memang dari intake makanan atau aktivitas fisik yang kurang, maka yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan edukasi ya, memberikan edukasi, dan itu harus multidisiplin. Jadi kalau di puskesmas kan mungkin ada ahli gizi ya, kita harus melibatkan juga ahli gizi ya. Mungkin pasien tidak tahu diet apa yang paling tepat untuk si pasien ini ya. Kemudian juga olahraga ya atau aktivitas fisik ya, mungkin kita bisa melibatkan si pasien itu dalam berbagai perkumpulan ya. Contohnya kalau di diabetes itu ada perkumpulan Persadia ya. Persadia wilayah ini kebetulan ketuanya Dr. Sony ya, yang mungkin mengadakan kegiatan yang rutin. Mungkin bisa kita libatkan si pasien itu di misalnya senam, kalau ada kegiatan senam atau kegiatan pemisahan penyuluhan itu bisa diikutkan di sana. Nah, nanti kalau misalnya dengan menggunakan diet dan aktivitas fisik ini masih belum berhasil ya, maka kita bisa naik ke tingkat yang berikutnya adalah memberikan terapi farmakologis ya. Memang terapi farmakologis kan belum banyak tersedia ya, mungkin belum tersedia di vaskes tingkat pertama. Dokter bisa merujuk pada vaskes tingkat kedua atau tingkat ketiga ya, yang lebih tinggi, di mana nanti ada dokter spesialis penyakit dalam yang akan mengevaluasi lanjutan ya perlu atau tidaknya terapi farmakologis. Nah, pada kondisi tertentu itu mungkin diperlukan terapi pembedahan ya atau terapi bariatrik ya. Bariatrik tidak selalu pembedahan. Jadi diperlukan bariatrik surgery terutama pada pasien-pasien yang tadi Dr. Sony menjelaskan pasien dengan dengan morbid obesity ya. Jadi dengan obesitas yang sangat high risk ya, very high risk, itu mungkin bisa kita lakukan tata laksana dengan menggunakan bariatrik surgery maupun bariatrik endoskopi ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan, dan di Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah bisa kita kerjakan semua, baik bariatrik endoskopi maupun bariatrik surgery. Demikian Dr. Charles. Mungkin Dr. Sony bisa menambahkan. Iya, sudah kayaknya. Kapan seorang disebut sudah ya. Tadi kapan perlu ditangani? Ini ditangani di vaskes pertama apa semuanya ya? Tadi kan sudah juga, tapi kalau yang vaskes pertama ya. Vaskes pertama ini modalnya, resources-nya dulu ya. Dokternya ada enggak? Yang kedua perawat yang menangani seperti ini ada tidak? Terus ahli gizi ada enggak? Saya enggak tahu.
Saya waktu zamannya saya jadi dokter puskesmas ada sih, tapi nggak Ada, tahu sekarang. ada. Ada ya, dokter Emin? Kalau nggak ada ya susah, hanya dokternya aja yang berperan. Nah, tentunya apa yang dikerjakan dokternya, yaitu bagaimana mengajarkan untuk restriksi kalori. Yang kedua adalah olahraga yang dilakukan, yang bisa dikerjakan oleh seseorang yang dikatakan obesitas. Yang paling gampang itu ya adalah selalu mengerjakan olahraga yang mudah. Yang tadi kalau kita bekerjanya sebagai dokter, dokter kan jalan terus ya. Nah, atau mungkin tukang becak ya, gampangnya ya, dia bekerja sebagai yang cukup berat. Nah, tentunya bukan karena sudah jadi tukang becak ya. Kita tahu tukang becak itu juga ada yang obes. Hari ini saya menemukan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo masuk ke kita yang kebetulan katanya ada nanah di belakang dan katanya ada diabetesnya, masih follow up. Nah, apa yang menarik dalam kata ini adalah orang itu jualan aki di Madura. Kategori gemuknya sudah masuk semuanya, itu baik circumference-nya maupun BMI-nya. Nah, bagaimana mengatasi orang yang sudah terjadi kayak gini? Misalnya, ya kita butuh bantuan, bukan hanya dokter saja. Kalau dokter ketemu pasien 10 menit, yang sisanya mestinya harus dibantu suatu edukator. Atau yang dokter Hermina tadi sebutkan, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengajarkan bagaimana diet, bagaimana berolahraga. Jadi itu kalau yang vaskes pertama. Kalau vaskes yang berikutnya tentunya harus pakai obat-obatan. Kalau yang tersier ya bisa dilakukan tindakan operasi. Mungkin demikian, Dokter Charles. Terima kasih Dr. Hermina, Dr. Sony. Jadi cukup jelas tadi, tidak hanya di vaskes pertama penanganannya bagaimana, tetapi bagaimana kita untuk melakukan rujukan berikutnya, gitu, dokter, ke vaskes sekunder maupun ke vaskes tersier. Oke. Berikut dokter pertanyaan dari Dokter Billy Tasman dan sekaligus Dokter Stephanie Soraya yang mungkin nggak jauh beda. Jadi menyebutkan salah satu pengobatan dokter. Tadi Dokter Sony sudah menyebutkan juga dokter ada pengobatan untuk, tapi harus hati-hati karena sesungguhnya ini juga bukan untuk anti obesitas nih dokter. Di sini disebutkan bahwa mohon izin pendapat, rembuk pendapat tentang pemberian Orlistat untuk mengurangi berat badan. Kemudian berikutnya, apakah ini bisa diberikan apabila seorang tersebut telah mengupayakan defisit kalori dan meningkatkan aktivitas, tapi tidak terjadi penurunan berat badan, dokter? Mohon arahannya, Dokter Sony atau Dokter Pri dulu, dokter. Dua pertanyaan. Yes. Billy Tasman sama Stephanie ya. Ya, seperti tadi, kalau Orlistat itu memang sering dipakai, tapi pada anak-anak dan remaja tidak boleh. Ya, tapi orang dewasa diperbolehkan. Namun kita tahu efektivitas dari obat ini tidak begitu berhasil, tidak besar, maka nggak booming seperti yang lain-lainnya. Ya, jadi mungkin pendapat saya untuk Orlistat, saya aja sendiri jarang memakainya. Tapi saya gunakan bukan untuk obesitas, tapi yang lainnya. Sedangkan yang kedua adalah sudah melakukan diet defisit kalori, ya ini mulai frustasi ini, sudah olahraga tidak jadi berat badan menurun. Nah, apa ada indikasi kontraindikasi tertentu? Oh, ini luas ini ya. Tentunya dalam hal yang sudah gagal, ini selalu mengevaluasi seorang yang sudah melakukan defisit kalori dan aktivitas diri harus ada monitoringnya. Ya, seperti contoh di defisit kalori apa, nanti dia harus bisa mereport apa saja yang dikerjakan. Yang kedua adalah ini aktivitas fisiknya. Nah, kalau itu semuanya sudah dikerjakan dengan baik, mungkin kita boleh coba dulu ada tidak hanya Orlistat ya, Sibutramine ya.
Nah, kalau sibutramine ini efeknya ke efek katekolamin sekarang sudah ditarik, tinggal orlistat. Orlistat adalah di sini mekanismenya melalui gastrointestinal, jadi tidak begitu. Cuma yang minum obat ini adalah ini WAB-nya jadi lembek. Ini tapi efeknya tidak begitu besar menurut saya kalau orlistat. Mungkin kontraindikasi tadi saya sudah sebutkan ya, ada beberapa obat kita tidak bisa berikan oleh karena ada gangguan jantung. Ya sibutramine untungnya sudah ditarik ya. Tinggal orlistat saja. Saya rasa itu mungkin. Tolong ditambahin Dr. Emina. Ya, baik dok. Jadi memang ada beberapa terapi medikamentosa ya yang bisa diberikan pada pasien-pasien obesitas ya yang sudah di-approve ya. Kalau di FDA itu ada beberapa dok. Jadi ada orlistat, ada lorcaserin, kemudian topiramat, kemudian golongan GLP-1 agonis yang sekarang lagi booming ya, antara lain liraglutide dan semaglutide yang sudah dipakai untuk obesitas ya. Namun yang masuk di Indonesia itu ada orlistat yang oral, kemudian yang injeksi ada liraglutide dan semaglutide belum masuk yang untuk obesitas ya. Yang masuk di Indonesia baru semaglutide untuk diabetes ya. Jadi kalau tadi Dr. Sony sudah menjelaskan ya, orlistat ini bekerja dengan menghambat enzim lipase pada GI tract ya, sehingga lemak itu tidak bisa dipecah langsung dikeluarkan melalui gastrointestinal. Maka memang dia relatif aman dibandingkan obat-obatan yang lain tadi seperti sibutramine, topiramat ya yang mungkin bekerjanya sentral ya. Jadi kalau ini memang bekerjanya di perifer, jadi bekerja di GI tract menghambat penyerapan dari lemak. Nah, karena dia menghambat penyerapan lemak, maka efek samping yang sering dijumpai bukan efek samping ya sebetulnya ya, memang itu bagian dari kerja obatnya itu adalah steatoring ya. Jadi kadang-kadang seperti keluar minyaknya ya waktu apa namanya kayak orang ngompol minyak ya, atau pada saat BAB itu minyaknya jadi banyak ya. Jadi kadang-kadang itu membuat pasien tidak nyaman. Jadi kalau kita memberikan resep orlistat itu harus kita sampaikan. Kalau enggak kadang-kadang pasiennya marah-marah ya. Kok bisa jadi agak diare, terus kok bisa dia tahu-tahu kayak ngompol tapi isinya minyak ya. Itu harus kita sampaikan. Kemudian karena dia bekerja menghambat pemecahan lemak ya, jadi dia mudah kita harus hati-hati pada penyerapan vitamin-vitamin yang tergantung pada lemak ya, seperti vitamin A, D, E dan K ya, itu yang melalui lemak ya, jadi bisa terjadi defisiensi pada pasien-pasien yang menggunakan orlistat ini. Dan satu lagi adalah efek terjadi kolestasis ya, jadi lambat sehingga mungkin pada pasien-pasien akan bisa mengalami batuk empedu ya. Jadi termasuk tadi kontraindikasinya kalau pasien ada batuk empedu atau ada gangguan fungsi hati ya, karena dia bekerjanya melalui sekresinya melalui liver, itu harus hati-hati menggunakan orlistat ini tadi. Begitu dok. Kalau untuk yang liraglutide itu bentuknya injeksi ya. Memang kalau misalnya untuk pasien diabetes biasanya kita gunakan sampai dosis 1,2 mili, sedangkan pada pasien obesitas kita gunakan 1,8 miligram ya. Tapi saat ini kurang populer karena sudah ada semaglutide yang suntikannya itu hanya 1 kali per minggu. Tapi semaglutide yang beredar di Indonesia itu baru semaglutide yang untuk diabetes, jadi dosisnya maksimal 1 miligram. Sedangkan semaglutide yang di-approve FDA untuk obesitas itu namanya dosisnya bisa sampai 2,4 miligram. Jadi itu beberapa farmakoterapi yang bisa kita pakai untuk obesitas. Nah, ada beberapa dokter yang kadang-kadang menggunakan metformin sebagai anti obesitas ya. Jadi di sini kita tegaskan lagi metformin ini sebagai anti resistensi insulin ya, bukan sebagai anti obesity. Jadi kalau obesitasnya itu disebabkan karena resistensi insulin, mungkin nanti salah satu efeknya penggunaan metformin itu adalah penurunan berat badan. Tapi kadang-kadang ada beberapa dokter yang menanyakan, sudah saya kasih metformin kok berat badan kok masih belum turun ya. Nah ini memang karena bukan efek utamanya pada penurunan berat badan. Jadi sampai saat ini metformin bukan di-approve sebagai anti obesitas. Yang di-approve di Indonesia sebagai anti obesitas adalah orlistat dan liraglutide. Itu Dr. Charis.
Terima kasih Dokter Herwina dan Dokter Sony. Saya mencatat semua nama obat-obatnya tadi barusan. Karena sejujurnya kita di lapangan tahunya Orlistat ya dok ya. Orlistat itu sudah cukup terkenal dan sudah banyak dipakai gitu dokter. Terima kasih dok. Dok, kita Ya. lanjutkan dokter. Tapi Dr. Charles, Yes. liraglutide yang ada di sini bukan untuk penurunan berat badan, ya. Oh iya. Demikian juga semaglutide, ya, tapi untuk diabetes. Di Siap. situ ada, nanti kalau kita meresepkan, di situ di leafletnya itu ada tulisannya bukan untuk obesitas. Ya. Manfaatnya memang bisa menurunkan berat badan kalau pasien diabetes. Ya, itu jadi harus hati-hati. Ya. Jadi mungkin di sini juga bagi teman-teman di fase satu mungkin juga harus hati-hati juga. Mungkin kalau memang sudah untuk intervensi pengobatan mungkin bisa langsung dirujuk ke fase kedua atau ketiga ya dokter ya. Untuk Ya, kan tadi dokter Sony juga bilang hati-hati karena ini perlu monitoring yang ketat nih dokter. Jangan sampai kita memberikan obat pasiennya mungkin sudah biasanya pasien itu sudah merasa enak dan lupa kembali ke dokternya gitu dokter. Nah, itu yang bahaya dan terus bertahun-tahun dokter. Nah, dokter kemudian enaknya begitu dia turun, dia akan kasih ke teman-temannya dan terjadilah peredaran obat yang tanpa resep dokter. Oke, dokter, kita akan lanjut ke dokter Minawati. Selamat siang dokter, izin bertanya. Yang pertama dokter, untuk obesitas, berapa banyakkah pengaruh genetik pada obesitas? Kalau iya dokter, kira-kira gen apa saja sih yang spesifik untuk penurunan obesitas ini? Yang kedua, mengenai obat herbal dokter. Tadi kan sudah obat-obatan yang ada, yang sudah di labeling. Nah, obat herbal ini apakah dokter dianjurkan untuk dipakai untuk penurunan obesitas? Mungkin ke dokter Sony dulu ya dokter. Jadi dua pertanyaan, pengaruh genetik gen apa? Yang kedua, obat herbal apa yang bisa diberikan atau memang boleh ya, menggunakan? ya. Pertama, obesitas itu termasuk penyakit kronis. Dan pada umumnya penyakit kronis itu adalah penyebabnya banyak gennya. Ada yang lebih banyak ke visceral obesity, tapi ada juga yang waktu lahir saja gemuk. Ya, jadi ada bayi gemuk pada waktu lahir. Ada yang cenderung ke berat badannya berlebih. Jadi banyak. Nah, peranannya sudah besar, 10% aja. Yang lebih banyak adalah setelah lahir, yaitu lingkungannya. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau supaya diabetes itu ya kurang lebih DM tipe 2 itu maupun DM tipe 1 60 gen. Ya. Nah, tapi faktor lingkungan yang besar, faktor genetik hanya 10% aja. Faktor lingkungan ini yang menyebabkan gen-gen tersebut mengalami metilasi dan sebagainya, ya, sehingga terjadilah obes. Itu kalau ilmunya ya. Terus nggak usah nyalakan kalau punya gen gemuk, kalau kita bisa menjaga itu baik, ya. Terus pertanyaan berikutnya apa itu tadi? Obat herbal dokter? Oh, herbal. Dianjurkan kan? Saya termasuk orang yang tidak melarang obat herbal karena beberapa obat tersebut obat tradisional itu dibagi menjadi banyak ya, jamu, yang obat herbal dan fitofarmaka kalau nggak salah ya berbagai. Nah, yang lebih tinggi di fitofarmaka yang bisa tahu molekulnya, zat-zatnya, bukan molekul ya, zat-zatnya yang bisa bermanfaat untuk untuk obesitas. Baru-baru ini diteliti suatu serai ya, tahu ya serai ya. Serai itu banyak bumbu-bumbu kita itu serai ya. Ternyata tadi Dr. Hermina menyebutkan obesitas itu, obat obesitas salah satunya adalah GLP-1 agonis. Nah, ternyata GLP-1 glucagon-like peptide itu adanya diproduksi di sel-sel usus yang mengatur gerakan usus, tidak mudah lapar, jadi mudah kenyang, ya, makan sedikit sudah kenyang, sehingga namun sifatnya di dalam tubuh itu mudah dipecah. Maka ada yang namanya GLP-1 agonis. Ini resisten terhadap pemecahnya. Sebenarnya Tuhan sudah kasih, kalau terlalu banyak juga tidak baik, gitu. Maka harus dipecah. Pada orang-orang tertentu GLP-1-nya itu sedikit. Nah, ini bisa diberikan beberapa
bukan obat, herbal yang bisa punya manfaat ini untuk anti obesitas, ya. Tapi bukan sebagai satu obat saja, sebagai tambahan, bukan sebagai menggantikan obat, ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi kalau sudah fitofarmaka itu sudah tahu berapa dosisnya dan sebagainya. Ya itu ada di negara-negara besar itu. Amerika toko obat fitofarmaka besar sekali, ngalang-ngalai apotek yang ada, ya. Jadi, dan sepi, tapi ramai di Indonesia. Tidak tahu itu, ya. Mungkin itu sebagai tambahan. Jadi kita tidak boleh a priori terhadap obat-obatan macam, apalagi kita negara timur, ya kita lihat aja. Tapi bukan menggantikan, ya. Itu aja dari kami. Terima kasih Dokter Sony. Dok, izin tanya sekali lagi dok. Jadi obat herbal itu bisa digolong suplemen ya dokter? Mohon maaf dok. Tidak. Jadi obat tradisional itu ada jamu, herbal, dan fitofarmaka. Suplemen itu vitamin. Oh, gitu dok ya. Ya. Ya dokter Hermina, monggo dok, tambahan dokter mengenai genetik dan obat herbal ya dokter. Ya, jadi saya rasa Dokter Sony sudah menjelaskan sangat lengkap ya. Jadi obesitas ini memang multifaktor ya. Karena multifaktor itu gennya nggak cuma satu, tapi banyak. Walaupun memang ada beberapa gangguan genetik ya, yang tunggal itu yang bisa menyebabkan obesitas. Dikatakan itu yang paling banyak adalah gen melanocortin 4 ya, dikatakan itu bisa kalau satu gen itu yang kena dia langsung obes ya. Tapi nggak banyak, hanya dikatakan dari penelitian CDC itu cuma 9 gen yang bisa monogenik. Lainnya itu seperti yang Dr. Sony sampaikan, jadi harus multifaktor. Jadi tidak hanya satu faktor gen saja yang terlibat. Kemudian kalau untuk masalah herbal, memang kita harus hati-hati ya. Jadi pemberian obat herbal itu kita harus tahu, kayak suplemen-suplemen penurun berat badan itu kita harus tahu isinya apa. Ya. Saya beberapa kali menjumpai ternyata di dalam ramuan-ramuan yang bisa dipakai untuk menurunkan berat badan itu ternyata isinya ada 3 yang sering ya. Jadi yang satu itu adalah diuretik, ya. Kemudian laksan ya, dan obat tiroid. Jadi sempat saya punya satu kasus pasien yang mengalami tirotoksikosis faksisia ya. Jadi dia ini seperti orang tirotoksikosis, kita obati, dicari penyebabnya, kok aneh gitu pola tirotoksikosisnya. Ternyata setelah dia membawa obat-obatan yang dikonsumsi, salah satu di antaranya itu adalah mengandung hormon tiroid. Ya, jadi kita harus hati-hati pada suplemen-suplemen, harus kita pastikan apa isinya. Ya, memang ada beberapa herbal ya, herbal yang bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Ya. Yang paling sering kita pakai mungkin sehari-hari adalah kopi dan teh ya. Itu juga ternyata bisa membantu menurunkan berat badan ya melalui jalur dia mengaktifkan simpatik ya. Jadi dia membakar kalori lebih banyak ya. Asal tadi tidak mau memakai gula dan tidak ada tambahan macam-macam, jadi kopi hitam atau green tea misalnya itu bisa kita pakai. Cuman kan kita seringnya kan kalau kopi yang sekarang ini kan dicampur macam-macam ya. Kalau teh kadang-kadang dicampur boba, dicampur macam-macam. Jadi bukannya menurunkan berat badan malah naik berat badannya, yang sering terjadi. Kemudian beberapa kandungan herbal yang lain yang bisa kita pakai itu juga adalah ginger maupun ginseng ya. Kita lihat orang-orang Jepang, orang-orang Korea itu yang banyak menggunakan ginseng itu nggak terlalu gemuk karena ternyata ginger dan ginseng ini bisa membantu untuk mengaktifkan BMR ya. Jadi mengaktifkan metabolic rate di dalam tubuh kita. Kemudian dikatakan juga obat-obatan yang mengandung fitofenol ya, kayak resveratrol itu juga bisa membantu sebagai antioksidan. Misalnya cinnamon ya, kemudian kayak buah-buahan yang mengandung resveratrol tinggi itu dikatakan bisa membantu memperbaiki berat badan juga melalui jalur antioksidan. Dan yang berikutnya lagi adalah spicy food ya. Jadi makanan yang pedas ya, banyak lomboknya, kemudian banyak peppernya ya, termasuk tadi juga ginger itu bisa membantu termogenesis ya. Seperti penelitian S3-nya Dr. Sony ya, Dok ya, yang bisa membakar jaringan adipus ya. Cuman ya itu tadi kadang-kadang kalau spicy food harus hati-hati karena dia juga berfungsi merangsang appetite. Jadi nanti jadinya nasinya jadi tambah banyak kalau makan sambelnya banyak. Padahal memang
Pernah itu kuliah Dr. Andi Wijaya itu menyebutkan bahwa bahan-bahan spicy tadi itu akan merubah lemak putih itu menjadi lemak coklat. Jadi dia akan merubah komposisi visceral fat-nya, ya. Jadi dia efeknya sangat baik untuk visceral fat kita. Jadi itu. Cuman ya tadi yang harus hati-hati adalah kompensasinya ya. Kok makan pedas-pedas nanti habis itu nasinya dibanyain terus ditambah minumnya nanti es teh manis ya. Jadi akhirnya nggak turun berat badannya netnya. Demikian Dr. Charles. Siap dokter, terima kasih, jelas sekali dokter bahwa bagaimana kita menerapkan, bagaimana genetik itu juga bisa diturunkan dengan Dr. Sony tadi bilang bahwa banyak sekali gen yang ikut berperan serta bagaimana obesitas bisa diturunkan. Yang kedua, bagaimana peran obat herbal dan fungsinya yang saat ini sudah banyak di masyarakatnya dokter. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh peserta yang sudah 450 peserta sampai sore hari ini, dan jam sudah menunjukkan mendekati pukul 16. Kami mohon maaf apabila sebagian besar pertanyaan masih belum dijawab ya dokter. Jadi ini masih banyak, masih sekitar 10 atau 20-an lagi masih belum terjawab, tapi kami harapkan kami mengundang kembali untuk bisa hadir di acara-acara dolan berikutnya dengan topik-topik yang pasti sesuai dengan praktek kita sehari-hari berada di masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Dr. Sony Wibisono dok pada sore hari ini yang sudah membagikan ilmunya yang sangat praktis sekali bagi teman-teman di lapangan dokter, dan Dr. Hermina Novida benar-benar masukan yang sungguh luar biasa pada hari ini. Kami bersyukur dokter bisa hadir ya dokter, meskipun mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya dokter, atau dari panitia atau dari seluruh tim webinar ini pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita tutup Dr. Sony mungkin ada sedikit kata penutup untuk teman-teman di Vaskes 1 atau teman-teman yang berada di lapangan mengenai obesitas, penanganan obesitas dokter. Oke, saya juga Dr. Emil. Obesitas adalah suatu penyakit, maka perlu ditangani. Ya, itu tangani dengan merubah pola hidup yang benar dan konsisten. Itu aja, Dr. Charles. Siap, terima kasih dokter. Dr. Hermina, monggo dokter. Saya rasa sama ya tadi dengan Dr. Sony. Yang penting adalah kita harus aware ya terhadap obesitas ini. Jadi tidak hanya misalnya sekedar memeriksakan berat badan pasien, tapi kita juga harus tahu betul apakah pasien ini sebetulnya sedang dalam masalah obesitasnya. Kadang-kadang pasien rutin kontrol, tapi kita juga tidak aware kalau pasien ini juga ada problem obesitasnya ya. Jadi dibiarkan sampai berlarut-larut. Karena memang kalau di Indonesia ini tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat ya. Tapi kalau orang udah kena serangan jantung gitu takut ya, kalau udah sakit takut. Tapi kalau obes itu kayaknya masih dianggap biasa-biasa saja. Jadi mungkin itu yang menuntut kewaspadaan kita. Demikian dok. Ya, terima kasih dokter. Jadi memang mungkin pasien datang ke kita biasanya bukan karena obesitasnya, tapi karena ada penyakit ya dokter yang mau kecil yang lainnya, mungkin batuk, pilek, tapi dengan obesitas mungkin jangan lupakan untuk penanganan obesitas di lapangan. Terima kasih sekali lagi Dr. Sony, Dr. Hermina atas bincang-bincang sore ini sungguh sangat terima kasih sekali bisa memberikan informasi yang sungguh banyak. Demikian dari kami webinar dolan pada sore hari ini kami serahkan kepada host kami Dr. Pandu. Monggo Dr. Pandu. Ya, terima kasih Dr. Charles sudah memimpin acara dengan seru sekali. Tentang topik tentang obesitas ini kayaknya topik memang abad 21 ya, jadi memang paling banyak ini penyakit-penyakit terkait metabolik, diabetes, obesitas. Ya mudah-mudahan penyakit metabolik, obesitas ini bisa kita tangani dalam dekade-dekade berikutnya. Dan saya terima kasih sekali kepada narasumber Dr. Sony dan Dr. Hermina. Mudah-mudahan mau ya dok ya kalau nanti diminta lagi menjadi narasumber dolan ya dok. Insya Allah nanti jadi amal jariah Dr. Salman, Dr. Hermina dan Dr. Sony juga. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa lagi para peserta dolan yang setia pada acara webinar dolan berikutnya setiap hari Senin jam 15 sampai jam 16 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.